Legenda Lahilote. Di suatu tanah di Gorontalo, hiduplah seorang pria bernama Lahilote. Kesehariannya dia pergi ke hutan untuk berburu binatang dan mencari rotan. Sampai pada suatu hari, Lahilote pun tertidur di bawah pohon yang rindang. Tetapi, dia pun terbangun karena mendengar suara tawa canda perempuan-perempuan yang sedang mandi di sungai. Betapa terkejutnya Lahilote melihat 7 orang bidadari yang sedang mandi di sungai. Lahilote pun segera bergegas untuk bersembunyi di belakang pohon. Lahilote pun berpikiran untuk menahan salah satu bidadari tersebut di bumi. Lahilote pun mencuri salah satu selendang milik bidadari tersebut agar mereka tidak bisa pergi kembali ke kayangan. Putri yang paling bungsu yang bernama Boylode itu pun panik dan takut ketika mendapati bahwa selendang miliknya sudah hilang, dicuri oleh orang lain. Hari sudah mulai gelap. Para bidadari itu pun segera kembali ke kayangan meninggalkan Boylode di bumi sendirian. Boylode pun panik dan bersedih karena dia sudah ditinggal oleh saudara-saudarinya. Lahilote pun datang untuk menghibur putri bungsu tersebut. Di tengah kesedihannya, Lahilote pun mengajak Boylode untuk tinggal di rumahnya untuk sementara. Boylode yang tidak punya pilihan lain pun langsung mengiyakan ajakan itu. Setelah beberapa lama, Boylode dan Lahilote pun akhirnya menikah. Mereka pun berdua hidup bersama dengan bahagia. Sampai suatu hari yang cerah, Lahilote pun kembali pergi ke hutan untuk berburu binatang dan mencari rotan di hutan. Setelah Lahilote pergi, Boylode pun kembali masuk ke dalam rumah. Tetapi, dia terkejut karena dia menemukan selendangnya yang telah lama menghilang di sebuah bambu. Setelah memperbaiki selendangnya yang telah lama hilang dan kusam, Boylode pun akhirnya pergi kembali ke kayangan. Dia pun meninggalkan suaminya Lahilote sendirian di bumi. Lahilote pun kembali pulang ke rumah. Tetapi betapa terkejutnya dia tidak menemukan istrinya dan melihat selendangnya yang telah dia curi sudah menghilang. Lahilote pun bertemu dengan seorang kakek misterius dan kakek misterius itu membantunya untuk mencapai kayangan. Sesampainya di kayangan, Lahilote pun bertemu dengan 6 bidadari cantik dan 1 istrinya. Lahilote dan istrinya pun hidup dengan bahagia. Tetapi, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama.
Berdasarkan hukum Kayangan, bahwa penduduk Kayangan tidak boleh mengalami penuaan, atau hukumannya adalah hukuman mati. Lalu mereka berdua pun terpikirkan sebuah solusi. Lahilote pun membuat sebuah tali tambang yang dibuat dari rambut-rambutnya. Hal itu bertujuan agar Lahilote dapat sampai di bumi dengan selamat. Tetapi, ide tersebut tidak berhasil. Lahilote yang tergantung-gantung di langit pun tersambar petir. Tubuhnya yang tersambar petir pun terbelah menjadi dua. Tubuh yang bagian kiri terlontarkan ke daerah Sulawesi dan yang sebelah kanan terlontar ke Gorontalo. Bagian tubuh yang sebelah kanan pun menapak sebuah batu di Gorontalo dan akhirnya disebut dengan batu Lahilote. Teman-teman, demikianlah cerita Lahilote yang berasal dari Gorontalo. Terima kasih karena telah menyaksikan.